Nah teman-teman, sekarang kita bahas tentang antena ya. Sekarang sudah musim, sudah ada STB. Sekarang kita wajib pakai antena ya, karena antena itu sinyalnya ya, itu nomor satu sinyal. Kalau TV-nya sudah Android nggak perlu pakai STB lagi ya. Nah STB ini contoh ya, ini STB namanya ya. Ini STB Aoki, ini mereknya Aoki karena banyak ya, STB itu banyak mereknya. Kalau sudah ada STB, TV-nya belum Android, wajib kalau TV-nya Android nggak perlu pakai STB ya. Kalau TV-nya udah Android nggak perlu pakai STB. Kalau belum, masih yang Smart TV model lama, harus pakai STB ya. Nah kalau ada STB, TV-nya Android juga harus ada antena. Banyak yang bilang nggak perlu ya, itu salah. Nah, ini saya kasih tahu ya, ini yang murah nih, ini antena murah ya. Kali ini kita bahas antena. Ini yang murah, ini antena di bawah 100 ya, karena dari mereknya beda, dari segi kualitas. Tapi kalau untuk jaringan semuanya sama ya teman-teman. Ini saya ngejelasin biar banyak yang nggak usah nanya-nanya lagi ya, banyak nggak paham gitu. Bang, antena ngaruhnya murah sama yang mahal, bedanya apa? Bedanya kualitasnya aja ya. Kayak yang ini nih, ini mereknya TRM ya. Nih yang di depan ini ya, karena 1, 2, 3, 4 di sini saya cuma kasih contoh 4 merek ya. Itu ada yang merek antena AHG ya, AHG doang itu mereknya. Dan satu lagi itu yang Welhome tuh, yang dusnya putih oranye. Dan yang satu sana tuh yang dusnya coklat ya, coklat hitam, itu Toyosaki. Nah itu dua itu bagus. Nah itu dua itu harganya beda ya, dia lebih mahal itu ya, masih rekomendasi lah. Kalau yang murah-murah begini nih ya, ini di bawah 100, ini harganya cuma 70.000 ini ya. Nah ini harganya bedanya dari segi kualitasnya ya. Nanti saya kasih lihat ya perbedaannya apa. Ini kan saya pajangin dulu, nanti saya deketin di sini ya. Nah, sebelum videonya lanjut ke dalam, nanti yang mau nanya-nanya silahkan di bawah ya. Nah ini yang satu lagi bedanya juga sama ya, itu kabel semua bawaan antena itu semua 10 meter ya, untuk semua merek antena ya. Yang digital ini namanya antena digital ya. Nah ini harganya beda-beda, bervariasi ya, beda merek beda harga, karena ada harga ada kualitasnya. Cuma saya kasih tahu, ini kabel semua antena bawaan itu semua 10 meter ya. Nah untuk harga ini yang di bawah 100 ini ya, merek TRM ini kita jualnya tempat kami 70.000 ya. Kalau untuk sinyal semua sama ya, kalau bisa pasang di atas plafon, kalau kena taruh di plafon, kalau enggak harus di luar rumah di atas genteng. Nah itu yang satu lagi mereknya AHG itu ya, itu di bawah 100 juga, itu kenanya 80.000 ya, cuma beda aluminiumnya aja. Nah yang sana itu 100.000 itu tuh Welhome, karena tipenya banyak ya. Di tempat kami menjualnya 100.000. Nanti saya deketin, ini kan biar angle-nya keambil semua dulu, angle-nya semuanya keambil semua. Jadi saya kasih tahu dulu, itu merek Toyosaki ya. Toyosaki juga sama 100.000, kabelnya juga semua sama ya. Nah, bedanya bahan, nanti saya kasih perbedaan ya. Nanti tenang aja, saya jelasin semuanya pelan-pelan. Pokoknya simak video ini ya, penjelasan biar yang awam ya, yang nggak ngerti, Bang sekarang antena harus wajib remote atau gimana? Karena remote sekarang udah nggak berfungsi ya. Masih ada yang jual. Kalau remote itu ribet, harus pakai set box-nya, harus pakai itunya apa, yang hitam-hitam itu booster ya. Kalau tidak ada booster nggak dapat gambar. Karena pribadi saya udah banyak masang STB di pelanggan saya. Kadang ada yang nggak bisa masang, saya bantuin ke rumahnya sampai dapat channelnya ya. Nah untuk harganya itu udah saya sebutkan, ini kenanya ini 70, itu 80, itu 100 ya. Nah, ada yang merek Sanek lagi lebih mahal mungkin ya. Nah, tapi dari segi harga beda, tapi secara sinyal semuanya sama ya. Nah nanti saya kasih tahu nih perbedaannya ya, nanti saya deketin di sini merek ini ya. Nah, tunggu ya, saya deketin dulu. Nah teman-teman, ini sudah kita pajang ya, biar lebih detail lihatnya ya. Nah itu yang atas Toyosaki ya, 100.000, sama yang dua itu mereknya Welhome.
Nah itu 100.000 sama ya, karena kualitas sama. Itu Toyosaki sama Welhome saya nanti jelasin ya. Nah ini yang AHG 008 ini kenanya 80, yang ini 70 nih TRM ya. Nah kenapa bang harganya beda? Ini saya kasih lihat ya. Nah ini yang merek TRM nih, saya kasih lihat dulu contoh nih. Ini yang merek TRM ya. Kenapa lebih murah? Nih saya jelasin ya, saya deketin. Nanti saya kasih lihat semua ya. Nih ini dari segi aluminiumnya itu lebih tipis ya. Nih dari segi bahan ya, ini nggak bisa terlalu deket ya karena ini gede ya. Nah, terus dia kasar lah ya ibaratnya. Ini yang merek TRM. Nah ini dusnya yang putih ini. Dari segi harga ya emang dia lebih murah, tapi ini aluminiumnya tipis ya. Kalau untuk sinyal sama ya, tapi ini saya nggak rekomendasi. Kenapa? Karena lebih baik beli yang Toyosaki atau Welhome. Tapi kalau budgetnya, duitnya adanya di bawah 100 ya nggak apa-apa ya. Cuma takutnya kita kalau taruh di atas, misalkan di luar rumah, lama-lama dia akan kropos, plastiknya lebih gampang hancur lah ya. Nah itu perbedaannya. Untuk harga cuma 70.000 ya. Mungkin ada yang lebih murah, yaitu kembali lagi tempat teman-teman beli. Nah ini penjelasannya ya, dari segi bahan simple dia ya. Oke, nah sekarang kita bahas yang AHG. Nah yang AHG ini sama aluminiumnya sama yang tadi tuh. Dia aluminiumnya kayak aluminium rak piring ya, tipis kayak aluminium yang buat jemuran baju. Nah dari sini ini nih, ininya plastik ya, penyangga penahan ininya nih plastik. Jadi kalau kita taruh di atas rumah, di luar rumah, di atas genteng, lama-lama ini akan keropos, hancur, kena panas, nanti hancur antenanya, cepat rusak ya. Nih dari segi kualitasnya ya kasar lah ya. Ya pokoknya sesuai harganya. Ini di tempat kami menjualnya dengan harga 80.000 ya. Tuh. Dari segi kualitasnya ya lebih apa ya, dibilang itu lebih kasar lah ya. Nah kalau yang Toyosaki sama Welhome itu udah saya rekomendasi, itu oke lah buat di rumah-rumahan mah. Nah sekarang kita ganti yang Welhome. Nih yang Welhome saya kasih lihat lagi ya. Nah ini yang Welhome, karena kita bungkus ya, karena di toko, di tempat kami itu jualnya itu dibungkus biar lebih rapi ya. Nah ini yang Welhome, ini ada mereknya Welhome nih ya. Nah kenapa ini lebih mahal ya, bedanya 20.000 sih. Dari segi aluminiumnya dia lebih halus ya, terus lebih tebal dikit lah dibanding yang tadi. Pokoknya yang di bawah 100 itu saya kurang merekomendasikan untuk semua penonton saya ataupun yang subscriber saya ya. Saya rekomendasi yang bagus. Nah terus kenapa saya rekomendasi? Nah ini penyangga ini dia besi ya. Kalau besi kan awet, kalau plastik besinya tipis. Nah lama-lama kalau karatan hancur. Kalau ini nih saya berani jamin bisa lah tahan 3-4 tahun lah ya. Ya kalau tidak ada angin, tidak ada guncangan. Nah dari segi bahan semua dia halus. Nah ini kabelnya 10 meter ya. Tuh dari bahan semua. Untuk sinyal semua sama ya. Nah ini harganya 100.000, mereknya Welhome. Oke. Nah sekarang yang Toyosaki ya. Nah Toyosaki juga saya rekomendasi karena merek antena Toyosaki itu terkenal ya, karena banyak brandnya. Nah ini yang Toyosaki ini warnanya oranye ya, dia oranye. Ini ada mereknya ya, Toyosaki di sini nih, karena kita plastikin biar nggak debuan ya. Nah ini kabelnya, gulungnya juga rapi. Pokoknya dari segi bahan dia kualitasnya halus lah. Kalau yang banding di bawah cepek saya tidak rekomendasi ya. Nah ini juga penyangga di sininya besi nih. Ini cara masangnya gampang ya, nanti saya bongkarin ya. Nanti teman-teman nonton sampai habis, nanti saya pasangin satu, saya praktekin gimana ngerakitnya, cara ngerakit yang benar. Gampang, ini dia ada buku petunjuknya juga, jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti saya beli nggak bisa rakit di rumah. Gampang ya. Nah ini dia ada penjelasan juga nih. Ini buatan China nih tuh, di sini tuh buatan China ya. Pokoknya saya rekomendasi, ini harga 100.000 ya, Toyosaki. Untuk kabel sama 10 meter. Nah nanti saya bongkar satu, saya contohin yang Toyosaki ya. Nah biar teman-teman semuanya itu nggak ini,
Bentar saya ambilin. Nah sekarang ini ya, ini unitnya baru ini ya, saya keluarkan. Ini ngerakitnya gampang, simple. Nah, ini Toyosaki, harganya 100.000. Ini ada nih tipenya TYS 878 ya. Nah mungkin di teman-teman lebih murah atau lebih mahal ya, kembali lagi itu pandai-pandai nawarnya ya. Nah kalau kita beli cuma dapatkan dia semuanya utuh. Nih saya praktekin cara ngerakit yang benar. Ini gampang, kita dapat buku petunjuknya. Nih Toyosaki, kartu garansi. Jarang ya ada antena yang rusak ya. Semenjak saya jualan belum pernah ngelihat ada garansi antena. Nah ini cara-caranya, buku petunjuknya, cara masang yang benar gimana. Nanti di rumah kan banyak yang asal masang, nanti dia kebalik juga nggak kena sinyalnya. Nanti saya kasih tahu ya, antena kalau kebalik masangnya dia nggak bakal kena. Nih antena kebalik tuh begini, posisi pasang. Ini ngerakitnya gampang, simple. Ini anak kecil pun bisa ini kalau yang agak gede, agak paham ya, yang tahu teknologi, dia gampang ini. Nih saya kasih tahu dulu ya, kalau antena kebalik masangnya ya, dia nggak bakal mau sinyalnya ketemu. Ini saya praktekin cara masangnya. Cara masangnya ya, ini di sini ada lubang ya, ada lubangnya di sini. Nah, harus ketemu lubang di sini, kita masukin di sini. Nah, kita tekan di sini. Harus ketemu lubang ini, titik ini ketemu nih. Nah, masuk kayak gini kan. Nah, antena harus posisinya naruhnya begini antena ya. Nih saya pasangin dulu bentar biar nanti teman-teman nggak salah masangnya di rumah. Nih. Ini ada penyangganya. Terutama kita pasang dulu ya penyangga ininya nih. Nah ini nih yang nahan. Nah bautnya kita lepaskan dulu. Nah, ini kita pasang di lubang ini ya. Nih, posisinya begini ya. Nah di sini satu, sebelahnya satu, tapi jangan terlalu kenceng dulu ya. Dimasukin pelan-pelan, setidaknya di baut, tapi nggak usah kenceng dulu. Nanti setelah dipasang baring-baringnya, sayap kiri kanannya, nah kayak gini cukup ya. Ini sayap kiri kanan nih ya, sayap kiri kanan dia ada lubangnya, masukin, pegang satu. Nah satu lagi ya, satu lagi masukin. Nah setelah sudah masuk kayak begini, baru kita kencangkan. Kira-kira aja, nggak usah auto kenceng. Kalau ada di rumah ada tang, pakai tang ya. Ini cukup, kalau saya di sini untuk jualan saya cukup pakai tangan. Nah antena masang yang benar itu begini ya. Nah kalau kebalik begini sinyalnya nggak bakal kena. Nanti kalau teman-teman ada yang nggak percaya silakan coba ya. Kalau sinyalnya kebalik begini, pasang ini. Ini saya contohkan lagi ya. Bentar saya copot dulu bautnya. Jadi biar nggak salah pasang. Soalnya banyak yang nggak ngerti asal naikin. Nah antena yang bener itu pasangnya begini ya. Ininya juga posisinya nih, kita ada tiang atau bambu lah ya. Nah ini saya contohkan, misalkan ini bambu nih ya. Nah antenanya harus begini, pasang ke atas itu. Nah ibaratnya kita itu di atas genteng nih. Nah ini bambu ya, ini penyangga bambu atau kayu ataupun tiang ya, tiang besi ya, begini. Cara yang benar itu begini ya, ngadepnya ngikutin tetangga ya, tetangga ngadepnya kemana pasti sama ya. Nah contoh kalau kebalik begini salah ya, nih salah. Nanti kalau teman-teman nggak percaya silakan dicoba ya. Nah itu penjelasan saya. Nah terus cara masangnya ini di sini ya, nih kabelnya bautin di sini. Nah ini udah gampang, bautin di sini kenceng. Ini ya, ketemu baut ini nih. Nanti teman-teman nggak perlu nanya lagi, yang nggak usah bingung. Nah ini baut ke sini ya, kencengin. Setelah kenceng udah kenceng, nah udah colok ke booster, salah, bukan ke booster, ke STB. Kalau TV-nya sudah Android
jadi nggak perlu pakai STB lagi ya teman-teman ya. Nah segitu aja ya video penjelasan tentang antena digital ya. Ini sebutannya antena digital ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya boleh ya di bawah kolom komentar, nanti kalau sempet saya kasih tahu. Ada pertanyaan untuk harga 100.000 ya, ini ya Welhome sama Toyosaki. Kalau yang murah-murah ada yang 70, ada yang 80.000. Oke. Penjelasan video kali ini segitu dulu ya. Nah, nanti berikutnya video-video yang lainnya saya akan jelasin secara detail. Oke, terima kasih yang sudah menonton buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.